Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Pemirsa Silet RCTI, kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap siswa SMA di salah satu sekolah di Serpong, Tangerang, Banten, hingga kini masih terus menjadi perbincangan. Apalagi salah satu terduga pelakunya merupakan putra dari selebriti Vincent Rompis. Pihak Polres Metro Tangerang Selatan pun langsung mengusut tuntas, bahkan sudah meminta keterangan dari korban dan keluarga. Kemarin, pihak penyidik juga telah melakukan gelar perkara dan jika memang ditemukan ada unsur pidana, maka akan menaikkan status menjadi penyidikan. Lantas benarkah terduga pelaku berjumlah mencapai 14 orang? Dan apa motif mereka dalam melakukan dugaan tindak kekerasan tersebut? Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Diduga lebih dari satu orang. Kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Keterangan sementara yang kita dapatkan untuk kejadian ini ya diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Sebenarnya tuh pelakunya lebih dari 8 orang. Sekitar ada 14 atau 12 orang yang terlibat dalam kasus itu, cuman belum ke-up semuanya karena mungkin mereka juga lupa siapa aja yang melakukan gitu. Itu dikasih tahu posisinya pas lagi di rumah sakit waktu saya ngejenguk korban. Saya diceritakan bahwa salah satu pelakunya itu dari anak artis yang terkenal yang namanya Legolas, bapaknya Vincent Rompis. Itu saya shock banget sih sejujurnya. Anak artis yang terkenal yang namanya Legolas, bapaknya Vincent Rompis. Itu saya shock banget sih sejujurnya. Ya kalau Bopak sebagai sahabat ya miris, sedih ya kan. Karena Bopak tahu Vincent ini kan orang baik. Dan kedua, orang yang selalu menjaga privasi keluarganya, anak-anaknya. Dengan kejadian ini ya Bopak sebagai sahabat paling berdoa mudah-mudahan cepat terselesaikan. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan satu kendala buat Vincent untuk berkarya, menjadi gangguan ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara hukum. Yang mengejutkan, menurut salah satu sahabat dari korban, bahwa dugaan tindak kekerasan tersebut dilakukan tak hanya sekali, namun 2 kali di bulan Februari sebelum akhirnya viral di jagat maya. Terduga pelaku merupakan sekumpulan geng di sekolah tersebut yang melakukan perpeloncoan dengan cara yang terbilang sadis. Akibat peristiwa itu, korban mengalami sejumlah luka bakar, lebam, hingga memar di sekujur tubuh. Terus awal mula kasusnya ini sebelumnya pernah kejadian di tanggal 2 Februari. Korban juga ditatar oleh anak geng GT atau kepanjangannya geng itu yang beranggotakan banyak ya, pastinya banyak kayak lebih mungkin ada puluhan atau belasan. Jadi tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Jadi tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Terus
Pas kejadian yang viral ini, sebenarnya kejadiannya itu di tanggal 13 Februari. Korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut oleh anggota GT dan diminta untuk bertemu atau berkumpul bersama anggota GT di warung Ibu Gaul atau WIG ya untuk singkatannya. Diajak ketemu di jam 3 dan korban langsung menyetujui untuk datang ke WIG di jam 3 sore dan ternyata korban ini seperti dijebak ya. Jadi pas di sana ternyata dia ditatar lagi, tapi tatarnya itu jauh lebih parah karena penganiayaan yang didapatkan itu lebih parah dari sebelumnya. Tapi tatarnya itu jauh lebih parah karena penganiayaan yang didapatkan itu lebih parah dari sebelumnya. Korban sempat lengan sebelah kirinya ini dibakar sama anggota anak GT. Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Mukanya itu sempat rada bengkak, terus area leher itu benar-benar sakit. Dia cerita kalau area lehernya itu sakit karena dicekik berkali-kali. Terus di area perutnya ya kayak ginjal lambung gitu, dia selalu ngerasa nyeri setiap gerak karena dipukulin perutnya. Terus di area belakangnya ini, tulang iganya ini juga dia ngerasa sakit. Makanya orang tua korban pas tahu ini, dia langsung laporin ke pihak yang berwajib dan membawa anaknya ke IGD. Menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Untuk update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Guna menggali informasi lebih dalam, tim Silet RCTI melakukan penelusuran khusus ke kediaman Vincent Ropis hingga warung gaul yang menjadi lokasi dugaan perundungan. Yang mengejutkan, pemilik warung pun mengaku bahwa tak mengetahui bahwa anak-anak yang biasa datang melakukan hal sangat tidak pantas. Ia merasa kecolongan dan kedepannya akan memasang kamera CCTV untuk meningkatkan keamanan. Namun benarkah buntut dari terseret kasus bullying, putra Vincent mendapat konsekuensi drop out atau dikeluarkan dari sekolahnya? Saya di atas, di warung. Kejadian saya memang ada di sini, tapi nggak di sini, di warung, di atas. Jadi benar-benar nggak tahu ada kejadian seperti itu. Karena kalau benar-benar ada kejadian seperti itu kita pasti larang lah, pasti kita udah kasih teguran keras lah, gitu. Kan nggak mungkin dong ada anak ribut kita nggak tahu. Itu dia kecolongan lah istilahnya. Ada kejadian seperti itu atau viral aja, itu kecolongan. Itu dia kecolongan lah istilahnya. Ada kejadian seperti itu atau viral aja, itu kecolongan. Itu baru-baru ini tahunya. Ya, karena selama ini saya nggak tahu anak siapanya, nggak tahu. Iya. Ramai. Memang mereka cuma ya itu dia tempat kumpul memang di sini. Cuma sekedar pulang sekolah. Pulang sekolah, nggak jam sekolah ya. Ini pure mereka pulang sekolah. Ya kurang lebih 20 ya. 20-an. Karena kan ada juga kelas 11-nya. Itu pun kenal nih Bu ya sama beberapa anak diantaranya itu ya? Beberapa kena. Karena memang hampir tiap hari ya mereka kesini. Legolas ikut serta dalam melakukan penganiayaan. Yang saya tahu itu Legolas itu bagian yang mengikat korban ke tiang. Dan mungkin ya Legolas juga ikut dalam melakukan penganiayaan seperti memukul dan sebagainya kayak gitu. Pertama ada Legolas itu udah resmi di drop out dari sekolah. Terus ada yang lainnya, ada sekitar 2 atau 3 orang juga yang sudah dalam proses drop out atau sebagian juga udah ada yang di drop out. Sebagian lagi itu diskorsing.
Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah memang menjadi salah satu masalah pelik yang kerap terjadi. Apalagi diduga dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya pesohor atau bahkan pejabat penting. Tidak hanya pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun ikut turun tangan. Terutama karena korban dan para pelaku masih di bawah umur sehingga butuh pendampingan. Sorotan tajam juga mengalir dari sederet selebriti yang prihatin atas kasus perundungan yang menyeret anak dari Vincent Rompis tersebut. Lantas benarkah hingga kini belum ada permintaan maaf dari pihak para terduga pelaku kepada korban serta keluarganya? Baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum itu satu di pasal 59 disebutkan prosesnya harus cepat ya karena anak-anak. Kemudian yang kedua juga harus ada pendampingan psikososial. Yang ketiga itu juga harus ada bantuan sosial dan yang keempat ada perlindungan hukum. Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat biar penyelidikan segera tuntas dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lindungi. Akan bertemu. Kapan Bu, hari ini apa gimana Bu? Nanti ya melihat. Juga ada dari KPPA juga ada, dari UPTD PPA juga ada ya. Info dari Pak Kasut tergantung dari orang tuanya menurut saya ya. Jadi orang tuanya juga mungkin lebih memperhatikan lagi anaknya. Terus jangan terlalu sibuk sendiri gitu ya. Jadi anak juga kadang-kadang kan kalau Sabtu Minggu perlu juga refreshing. Refreshing itu bukan berarti dia juga harus free dengan kehidupannya sendiri, enggak loh, tapi dengan orang tuanya gitu ya, dengan dengan pergi bareng atau dengan berenang bareng atau apa ya, tapi artinya tuh ada touching gitu loh, ada pelukan hangat atau apa dari seorang tuanya, terus didengerin apa yang mereka mau gitu. Alhamdulillah di tempat anak-anakku nggak ada. Iya. Alhamdulillah di tempat teman di sekolahnya anakku nggak ada seperti itu. Jadi aku belum punya pengalaman itu karena anakku masih kecil-kecil, masih 4 tahun, 6 tahun gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak mengalami hal itu ya. Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini.